kombinasinya masih kurang bagus. Traore, Hwang juga cuma awal-awal doang. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga. Gua Bayu dan Raka. Jadi episode kali ini biasa kita akan membahas edisi khusus IPL Fantasi di mana ada pertandingan besar, kontes besar antara Manchester City melawan Wolves. Ini partai yang sangat ditunggu-tunggu nih pastinya di akhir pekan ini gitu. Nah, tapi sebelumnya gua mau menjelaskan dulu aplikasi IPL Fantasi. Jadi game ini adalah game fantasi sepak bola yang membutuhkan analisa dan strategi dalam membentuk satu tim gitu. Nah, di MPL Fantasi ini selain berkompetisi juga ada hadiahnya. Hadiahnya ini menarik. Hadiahnya berupa berlian kemenangan yang dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Nah, hadiah berlian kemenangan ini satu berlian kemenangan senilai Rp200. Jadi kebayang betapa banyak berlian kemenangan yang akan lu raih jika lu memenangkan kontes besar ini gitu. Nah, ada lagi nih cara memenangkan hadiah berlian kemenangan yang lebih besar. Seperti yang gue sebutin tadi, kontes besar. Lu tinggal pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar itu adalah pertandingan besar atau partai big match. Nah, salah satunya ini Manchester City melawan Wolves. Banyak hadiah berlian kemenangannya. Nah, tapi pasti kalian bingung, gimana sih cara downloadnya? Rak, gimana cara downloadnya? Cara downloadnya nih gampang banget. Tinggal lo masuk ke web browser di handphone lo, ketikkan mpl.id. Langsung masuk ke websitenya, terus ada tulisan besar tuh warna hijau, tulisannya download sekarang. Nah, tinggal lo klik aja, terus tunggu. Otomatis aplikasinya akan terdownload dan terinstall di handphone lo. Nah, yang pertama kali harus lo lakukan adalah registrasi dulu. Jadi registrasinya juga gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun dari Gojek kalian. Gitu. Nanti setelah masuk, cara main MPL Fantasi gimana nih? Nah, tinggal dilihat aja. Oh ya, gue kasih tahu dulu. Buat kalian yang mau download, jangan lupa pakai kode referral kita. Karena keuntungannya, dengan menggunakan kode referral kita, kalian akan mendapatkan berlian bonus yang tentunya bisa dipakai untuk memainkan MPL Fantasi. Gitu. Nah, lanjut ya, kita cara bermain MPL Fantasi ini dari aplikasinya tinggal lu klik aja di bagian tengah bawah itu ada opsi Fantasy, tinggal lu klik aja. Nanti di situ akan muncul jadwal pertandingan yang banyak banget. Karena di MPL Fantasi ini tidak hanya dari salah satu kompetisi aja, tapi dari berbagai macam kompetisi di seluruh dunia gitu. Jadi banyak banget pertandingannya. Terus setelah lu pilih pertandingannya, step berikutnya adalah lu pilih pemainnya. Jadi 11 pemain lu pilih dari kiper sampai penyerang dari kedua tim yang akan berhadapan gitu. Nah, tentunya pemilihan pemain ini nggak bisa asal-asalan. Untuk memenangkan MPL Fantasi, kalian harus berpikir, beranalisa, dan juga memiliki strategi bagaimana supaya poin kalian itu bisa besar dan memenangkan berlian kemenangan yang banyak. Gitu. Nah, terus step berikutnya adalah pemilihan kapten dan vice kapten, di mana kapten poinnya akan dikalikan 2 dan vice kapten akan dikalikan 1,5, 1,5 poinnya ya. Gitu. Jadi ini krusial juga nih pemilihan kapten dan vice kapten. Nah, setelah kalian pilih pemainnya, pilih juga kapten dan vice kapten, yang terakhir adalah kalian daftarkan tim kalian di kontes yang tersedia. Nah, nanti akan ada daftar kontesnya kan. Nah, semakin besar kontes yang kalian ikutin, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian menangkan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera download MPL Fantasi, pakai kode referral kita, dan menangkan, dan buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Oke. Nah, jadi tadi sudah cukup jelas untuk kalian mengikuti euforia dari MPL Fantasi. Jangan ketinggalan, segera mainkan gamenya. Nah, langsung aja kita masuk ke partai besar ini, kontes besar Manchester City melawan Wolves. Nah, head to head-nya gimana nih? Oke, jadi kita langsung ke head to head-nya antara Manchester City melawan Wolves. Di mana 3 pertandingan terakhir ini itu diungguli oleh Manchester City. Dari 2 pertandingan dimenangkan oleh Manchester City dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Wolves. Tapi saat Wolves menang itu City ada kartu merahnya ya. Jadi peluang 11 City itu bisa dibilang nggak berimbang juga. Nah, hasil pertandingan terakhir antara City melawan Wolves itu di bulan Maret yang lalu dimenangkan oleh City dengan skor besar 4-1. Di mana para pencetak golnya itu adalah Gabriel Jesus 2 gol dan Riyad Mahrez 1 gol dan ada gol bunuh diri dari Den Docker. Nah, dari kubu Manchester City kan sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya untuk komposisi dari bulan Maret sama bulan Desember sekarang gitu. Nah, mungkin yang agak banyak perubahan itu ada di kubu Wolves.
Nah, gimana nih Bay? Lu melihat pertandingan besok antara Manchester City melawan Wolves akan seperti apa nih jalannya pertandingan? Apakah masih berat sebelah? Masih di City atau Wolves bisa kasih ini perlawanan yang bagus? Gimana nih? Iya, nampaknya Wolves ini semenjak pergantian pelatih awal-awal kemarin sempat bermain menyerang ya si Bruno lagi. Tapi kesini bermain menyerang tapi nggak bisa nyetak gol, lucunya gitu. Iya. Iya, kombinasinya masih kurang bagus. Traore, Huang juga cuma awal-awal doang. Jimenez terlalu diandalkan gitu loh. Traore sama Huang kan angin-anginan. Pasti ngandelinnya bakal counter attack kayaknya sih buat besok lawan Manchester City, karena berkali-kali juga bikin kesulitan Manchester City ketika melawan Wolves kan. Cuman di 2 musim yang lalu kan ketika ketemu antitesisnya Wolves bisa menang 2 kali gitu di Manchester City mengandalkan counter attack. Tapi ketika kondisinya ada Traore lagi bagus-bagusnya. Kalau sekarang kan lagi jelek banget tuh. Kalau sekarang berkilau baik, nggak jelek. Iya, makanya sekarang berkilau, minyak urut doang dipakai. Nah, sekarang kondisinya pun back Wolves banyak yang cedera. Dari Martial, terus juga Boli, back-backnya utamanya tuh back yang cedera. Dan itu bisa dimaksimalkan oleh penyerang dari Manchester City gitu. Dan kalau dari Manchester City sekarang sebenarnya serangannya nggak terlalu berbahaya kalau bilang. Lebih berbahaya Liverpool musim ini. Iya. Manchester City kayak nyetak 2 gol habis itu udah jaga stamina gitu loh, nggak habis-habisan. Cuman untuk kemungkinan menang, kita menganalisa harusnya Manchester City apalagi main di kandang kan. Harusnya Wolves yang agak kesulitan karena kan di minggu ini pun yang bermain Wolves melawan Liverpool habis-habisan. Setelah itu melawan Manchester City habis-habisan lagi, mentalnya agak menurun harusnya. Oke. Itu tadi beberapa ulasan dari Raka dan Bayu. Sekarang kita masuk ke pemain potensial. Nah, dari kubu Manchester City dulu. Dari gua merekomendasikan Bernardo Silva. Kemarin ini Bernardo Silva pas di game week 14 melawan Aston Villa berhasil menyumbangkan gol ya. Nah, tren positif ini gua harap bisa dibawa Bernardo Silva di pertandingan melawan Wolves yang sejatinya Wolves ini adalah lagi banyak cedera ya backnya ya. Jadi memang sih nggak terlalu berbahaya musim ini serangannya City, tapi dengan adanya Bernardo Silva itu bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini. Itu sih menurut gua. Apalagi Pep bakal menurunkan Bernardo Silva di pertandingan kali ini. Oke, itu aja. Dari lu gimana, Rak? Nah, kalau dari gua Manchester City ya, saya pengen bagus juga sih untuk ngambil aset defendernya ya. Cuman gua lagi kalau ingin bermain agresif kita ambil aset attackingnya juga. Gua merekomendasikan Gabriel Jesus sih. Walaupun memang di musim ini dari 12 kali pertandingannya yang dia udah main, itu dia baru mencetak 2 gol dan 6 assist gitu. Nah, tapi dari beberapa pertandingan terakhir itu kontribusinya Gabriel Jesus ini kelihatan banget gitu. Walaupun di kemarin waktu lawan Crystal Palace itu belum menyumbangkan gol ataupun assist, tapi di Liga Champions melawan Brugge dia berhasil mencetakkan gol gitu. Dan kalau misalkan kita lihat pergerakannya juga di serangannya City, dia tuh sangat aktif untuk meminta bola gitu. Karena dengan keaktifan dia ini, bola sering masuk ke dia bisa melakukan tendangan jarak dekat, jarak jauh dalam kotak penalti dan memberikan assist untuk Sterling atau Mahrez gitu. Jadi Jesus ini pemain yang sangat aktif menyerang di Manchester City. Dan kalau misalkan City siapa lagi ya penyerangnya kalau misalkan bukan si Jesus gitu di depan. Jadi makanya gue merekomendasikan Gabriel Jesus untuk kalian mainkan di MPL Fantasi kalian. Oke. Cukup jelas tadi dari Raka. Sekarang Bayu. Kalau dari gue bakal merekomendasikan pemain yang Nel. Dia posisi back, stamina-nya cukup bagus karena bermain hampir 90 menit setiap pertandingan. Full. Pilihan utama ya? Rotasi. Yaitu Joao Cancelo. Kan jarang tuh ya kita punya back di City yang anti rotasi kan. Bahkan Ruben Dias pun yang musim lalu anti rotasi, itu masih kena rotasi sekarang. Tapi Joao Cancelo ini anti rotasi karena diakuin oleh Pep, dia regenerasi stamina-nya tuh paling cepat. Sangat bagus, apalagi dia disebutnya strateginya musim ini false fullback. Jadi posisinya fullback tapi dia main ke tengah.
gitu ya. Gitu, karena passingnya banget. Bahkan kemarin sempat menampilkan passing pakai kaki luar ya. Itu keren banget yang waktu ke golnya Sterling. Nah, Joao Cancelo ini assist musim ini sudah 5 dan clean sheet sudah 8. Itu sangat bagus sih buat prospeknya besok lawan Wolves yang kita tahu serangannya kurang begitu baik beberapa pertandingan terakhir. Harusnya Cancelo bisa mendapatkan poin clean sheet dari MPL Fantasi dan ada potensi untuk memberikan assist kembali gitu di pertandingan besok. Oke. Nah, itu tadi dari kubu City. Sekarang kita beralih ke Wolves. Nah, kalau Wolves gua merekomendasikan kipernya ada Sa. Nah, di game week 13 sama 14 ini Wolves itu berhasil clean sheet ya. Game week 13 melawan Norwich clean sheet dan game week 14 itu melawan Burnley. Nah, sekarang lawan City memang sih gue ngeliat belum terlalu bagus ya dari serangannya City, belum terlalu mematikan kalau dibandingkan Liverpool. Tapi Sa ini bisa kita ambil karena bisa berpeluang menciptakan poin save di IPL Fantasi. Jadi di IPL Fantasi poin save juga kehitung gitu. Nah, untuk Sa itu aja sih kalau dari gua. Artinya memang City bermain di home walaupun nggak terlalu mematikan serangannya, pasti dia bakal menyerang di menit-menit awal gitu, dan Sa bisa menjadi pilihan yang bagus di IPL Fantasi untuk poin save-nya. Oke, dari Raka gimana, Rak? Oke, kalau tadi dari Lumi rekomendasiin kipernya gua yang ujung-ujungan. Jadi gua merekomendasikan Raul Jimenez. Ujung-ujungan dari kiper ke striker. Ya. Oke, Raul Gonzalez. Iya juga. Jimenez itu karena si Wolves ini kan penyerang utama ya. Penyerang utamanya Jimenez. Nah, dari gol Wolves itu ada kontribusinya dari si Jimenez, entah dia membuka ruang, memberikan assist, mencetak gol gitu. Dan kalau misalkan dilihat dari gameplaynya, Jimenez ini musim ini tuh lebih efektif dibandingkan musim lalu. Jadi dia lebih sering banget di dalam kotak penalti ataupun di garis kotak penalti gitu. Jadi menunggu bola di situ, dan dimana ini membuat dia tuh sebenarnya stamina-nya terus terjaga dan bisa tiba-tiba dikasih long ball dari midfieldnya Wolves. Terus si Jimenez ini kan kita tahu juga dia punya badan yang kuat ya, body ball-nya yang juga bagus. Walaupun dia menurut gue di musim ini setelah cedera kepalanya itu dia belum kembali performanya seperti musim lalu ya, tapi body ball-nya sih nggak ada obat sih. Maksudnya walaupun back City juga bagus-bagus jago-jago, tapi ada peluang di mana Jimenez bisa ngobrak-ngabrik back-nya City, dan kalau misalkan Wolves akan mendapatkan gol, peluang paling besar ya dari Jimenez. Jadi itulah kenapa gue merekomendasikan Jimenez untuk tim kalian. Oke. Dari Bayu nih, gimana Bay? Kalau gua merekomendasikan brand ambassador minyak urut. Apa tuh? Siapa tuh? Phil Traore anjir. Aduh, Traore. Gimana menarik ini? Bisa ditangkap ya. Saking licin dia. Nggak bisa ditangkap, tapi bolanya pun nggak bisa ditangkap sama dia sendiri. Oke. Gimana Bay? Menarik ini, menarik. Brighton itu hampir nyetak gol ya. Iya. 2 kali, 1 kali kena tiang. Dan posisinya si Podence juga cedera, dan besok kan pasti otomatis Wolves bermain counter attack. Di 2 musim lalu Adama Traore ini menjadi momoknya Manchester City karena mencetak 2 gol di laga pertama, terus mencetak 1 gol di laga yang kedua. 2 kali kalah Manchester City di 2 musim yang lalu. Nah, berharap Wolves kalau main counter attack, Traore lah yang bisa menjadi kunci pembukanya dari lapangan tengah ke gawang, entah nanti dia bisa finishing atau umpan ke Jimenez gitu harapannya. Nah, besok kan Manchester City kan pasti main high line. Harusnya ada space yang agak besar gitu dari jaraknya kiper dan back terakhirnya. Kalau ada long ball harusnya si Traore bisa jadi counter attack power banget untuk Wolves. Jadi misalkan Wolves bisa mencetak gol, harusnya melalui Traore dulu gitu. Oke. Dari Traore ke Jimenez. Ya, bisa jadi. Oke. Nah, pilihan kapten yang bijak di IPL Fantasi siapa nih di kontes besar kali ini? Paling bijak sih Aset City sih. Aset City bisa City, ya? Jesus, bisa apa lagi ya? Kalau gue malah ke Cancelo sih.
Cancelo bisa, karena kemungkinan besar bisa clean sheet ya si City ya. Lu gimana, Boy? Antara Jesus ataupun Cancelo sih. Antara itu. Oke, pasti oke. target ke pemainnya Manchester City ya. Ataupun bisa Bernardo juga. Bernardo juga bisa. Bernardo ya. Iya. Oke. Itu tadi sudah kita bedah untuk konteks besar Manchester City melawan Wolves. Semoga apa yang kita sajikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menyusun tim IMPL Fantasi di konteks besar kali ini gitu. Jadi untuk episode ini cukup sampai di sini. Gua tutup dulu. Good luck. Sampai jumpa. Dadah.